Selamat pagi teman-teman. Pagi yang cerah nih gitu di Jogja. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aldi. Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen ngasih info nih ke teman-teman. Jadi sambil jalan-jalan, sambil ngevlog, aku pengen ngasih info bahwa channel Mimbar Dakwah sekarang aku ganti nih, jadi channel Desain Talk. Apa sih Desain Talk? Desain Talk itu nanti isi kontennya akan berisi tentang semua pembahasan mengenai desain. Jadi di dalamnya itu kita ngobrolin tentang desain aja gitu. Sambil jalan-jalan kayak gini tuh kita bisa bisa ngobrol tentang banner-banner atau branding atau apapun lah gitu yang kita temui di jalan. Mungkin yang seperti itu akan lebih menarik ya daripada kita membahas tentang sebuah desain atau brand atau logo atau apapun itu hanya diam gitu, hanya di sebuah ruangan. Dan itu sudah banyak juga gitu. Mas Rio Purba, Mas Yoko Bom, semuanya udah bahas, sudah banyak gitu. Dan aku pengen sesuatu hal yang beda. Jadi aku pengen, aku juga seorang desainer juga. Jadi pengennya sih ada sesuatu hal yang beda gitu loh, supaya menarik aja gitu. Jadi ya kayak gitu sih infonya. Jadi kedepannya aku akan banyak bikin video-video motovlog kayak gini, tapi isi konten di dalamnya, pembicaraannya itu seputar desain gitu. Mungkin kita bisa mengkritisi nih gitu, banner-banner atau ya kayak gini lah, kan banyak nih kayak pecel lele gitu-gitu. Sebenarnya mereka tuh masang banner tuh buat apa sih gitu loh. Sebenarnya mereka itu pasang spanduk tuh buat apa sih? Kenapa nggak dengan visual yang menarik gitu? Kenapa nggak dengan visual yang eye-catching gitu misalkan? Atau membuat mata itu melihat gitu, tiba-tiba penasaran gitu? Ataukah memang mereka ya udah gitu, hanya sebagai media informasi. Oh, kalau misalnya di sini tuh ada toko A misalkan, atau toko B gitu misalkan, kayak gitu sih. Atau memang kemampuan mereka, request mereka yang ya seperti itu. Kan banyak sekali tuh request yang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh desainernya gitu loh. Biasanya desainernya, wah ini bagusnya kayak gini Pak, Bu, tapi bapak ibunya itu ya udah gitu loh, pengennya desain yang biasa aja atau bahkan jelek gitu di mata desainernya gitu loh. Kita coba bisa inilah sambil mengkritik lah, sambil ngelihat kan banyak tuh desain spanduk lah, desain branding lah, supermarket lah, apa dan sebagainya. Kita bisa saling diskusi di sini gitu loh. Mungkin kalau misalnya aku salah, ada teman-teman yang lebih expert yang bisa membenarkan, oh nggak kayak gini loh, yang betul kayak gini gitu, teorinya seperti ini. Ya aku juga masih baru mulai sih gitu loh. Mungkin kedepannya bisa lebih banyak informasi yang kita berikan ke teman-teman gitu loh. Tapi ruang lingkup besarnya itu adalah seputar desain. Bisa jadi nanti masuk ke dakwah juga, masuk ke ranah jasa juga, nanti bisa masuk ke ranah banyak lah gitu, ke ranah jasa, ke ranah dakwah, ke ranah
apalagi media pembelajaran, mungkin edukasi, mungkin banyak lah gitu. Karena dunia digital ini lagi hype-nya juga gitu loh, lagi dibutuhkan banget gitu, terutama di dunia desain. Oke, itu aja mungkin dari informasi yang bisa aku sampaikan. Ini aku lagi OTW kemana ya ini, nggak tahu juga sih. Pengen jalan-jalan aja sih. Kalau misalnya pagi tuh di rumah atau di kos itu kayak boring aja gitu. Yang ada nanti jadinya, oh iya, BTW ini dingin banget loh guys, dingin banget ini. Kita naik ke atas nih. Itu udah kelihatan belum ya? Itu di atas tuh ada gunung sih, Gunung Merapi sih. Kita OTW ke atas nih. Jadi sambil cari sarapan juga sih. Cari sarapan. Kita mau nikmati alam gitu kan. Oh, enak kan? Itu hijau-hijauan gitu kan. Kalau seorang desainer itu kan biasanya di kamar gitu kan, berjam-jam, nggak bisa ditinggal bahkan gitu. Karena bagi yang karyawan, mereka nggak bisa ditinggal gitu. Mereka harus standby kalau misalnya dia full time, walaupun remote lah ya. Walaupun mereka remote, tapi mereka sesuai perjanjian gitu. Kalau misalnya mereka full time, ya mereka harus standby dari jam 8 sampai jam 5. Harus ada ketika meeting juga gitu. Jadi anggapan bahwa seseorang desainer itu yang remote itu bebas bisa kemana-mana, itu juga enggak juga sih gitu. Karena hanya tempatnya aja yang berbeda gitu loh. Yang satunya harus berangkat ke kantor, yang satunya di rumah. Tapi ya tetap aja gitu, jam kerjanya dia lebih sama aja gitu, jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai atau jam 10 biasanya kan ya. Jam 10 sampai jam 4 gitu. Itu tetap aja sih. Cuman yang remote itu bisa lebih fleksibel. Dia bisa makan, bisa minum. Kebanyakan teman-teman desainer ini teman-teman desainer ini introvert sih. Gitu. Aku sendiri ngakui bahwa diriku adalah seorang introvert. Jadi kalau misalkan banyak orang di tempat kerja, bahkan biasanya kan nggak ada sekat ya, itu membuat capek juga sih gitu loh. Padahal introvert itu butuh waktu untuk men-charge dirinya sendiri. Itu me time itu dalam keadaan sendiri gitu loh, dalam keadaan dia tenang, sepi gitu. Jadi kalau misalkan di tempat kerja rame gitu, riwah gitu, mereka bakalan capek gitu, karena mereka nggak bisa kemana-mana gitu loh, nggak bisa melakukan bebas melakukan banyak hal. Maka biasanya sih seorang desainer tuh lebih memilih kerja freelance atau remote jarak jauh dari rumahnya, karena rumah atau kamarnya atau tempat kosnya itu adalah tempat di mana dia bisa men-charge energi dia. Tapi balik lagi kalau misalkan dia remote, dia nggak bisa punya banyak waktu yang lebih untuk jalan-jalan gitu, kecuali dia seorang freelance ya. Orang freelance itu dia jam kerjanya juga lebih bebas, tapi dia nggak dapat penghasilan tiap bulannya gitu. Jadi dia nyari klien gitu, nyari klien baru setiap klien sebelumnya itu selesai projectnya. Tapi bukan berarti tidak ada klien yang repeat order jasanya. Mungkin bisa jadi ada klien yang cocok dengan desainnya, terus dia dikontrak per bulannya. Itu
banyak sih yang kejadian seperti itu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin gitu, teman-teman desainer, teman-teman yang udah nge-freelance lama itu pasti pernah ngalamin ada klien yang mau order jasa mereka setiap bulan dan dibayar setiap bulan. Kembali lagi keputusan masing-masing sih. Kalau aku pribadi, aku masih bekerja di sama satu lagi startup di kelas parenting. Jadi di dua itu pekerjaan utamaku sih. Jadi aku bikin apa namanya, sosial medianya, konten-konten feed Instagram mereka gitu. Itu penghasilanku tiap bulannya. Aku belum mencoba untuk mengeksplor menjadi seorang freelancer. Mungkin teman-teman yang udah punya pengalaman sebagai seorang freelancer bisa sharing-sharing di sini. Atau teman-teman yang mungkin oke, kita lanjut ya. Jadi terserah teman-teman mau nge-freelance, mau remote, mau full time dengan apa namanya, dengan suatu perusahaan atau startup. Yang jelas pengalamannya pasti beda-beda gitu. Kalau freelance mereka bisa lebih santai, tapi mereka membuat desain itu atas dasar kemauan mereka sendiri, atas kemampuan mereka sendiri. Ya kalau misalkan mereka udah punya pengalaman yang cukup banyak di dunia desain dan mereka merasa bahwa desain mereka itu oke aja, ya silahkan gitu nge-freelance. Karena freelance itu penghasilannya juga jauh lebih banyak daripada teman-teman yang bekerja di sebuah startup atau perusahaan gitu loh. Tapi kalau misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan atau di perusahaan yang masih startup gitu-gitu, kita punya banyak pengalaman bekerja dengan tim biasanya, karena dibagi. Mohon maaf, ini aku benar-benar ketinggian banget. Jadi kalau misalkan ngomongnya agak kurang lancar karena ya dingin banget sih. Ini sambil cari-cari sarapan sih. Jadi pengalaman bekerja dengan tim, terus meeting dengan tim, terus apa namanya, bagaimana kita diskusi, bagaimana kita meredam ego, bagaimana kita bersosialisasi, itu sangat-sangat terbangun di dalam kita ketika bekerja sebagai desainer di sebuah perusahaan. Tapi ya balik lagi, capeknya juga sih kita perlu perhitungkan. Kadang desainer itu kan pengennya membuat desain yang bebas gitu kan, sesuai dengan ekspresi dirinya. Dia mau mengekspresikan dirinya. Tapi kalau misalkan dia mau niat banget untuk mau mengekspresikan dirinya, bisa dengan cara yang lain gitu loh. Mungkin dia bisa bikin sebuah channel atau bikin sebuah akun Instagram yang memang semua karya-karya yang di dalamnya itu dia banget gitu loh. Dia mau bikin poster kayak, dia mau bikin banner, dia mau bikin postingan feed Instagram yang bagus, yang sesuai dengan karakter dia, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. It's okay gitu. Tapi kalau misalkan kita bekerja as a designer, as a employee di sebuah perusahaan, maka ya mau nggak mau kita harus mengikuti apa yang
diinginkan dari perusahaan tersebut gitu loh. Itu sebagai karyawan. Gini, kayak urutannya memang kita harus cari uang dulu nih gitu untuk mengangkat perekonomian dulu, ya nggak sih? Semua desainer tuh pasti ngerasain jadi karyawan, walaupun mereka ada 1-2 orang atau beberapa orang yang memang mereka nge-freelance dulu nih. Misal biasanya dari SMA gitu. Dari SMA tuh mereka udah nge-freelance sampai mereka bisa menghasilkan dan sampai sekarang gitu loh. Tapi biasanya teman-teman desainer itu mereka entah itu yang mereka autodidak lah, atau mereka lulusan SMK lah, atau mereka yang baru lulus kuliah kah sebagai desainer, sebagai lulusan desainer misalkan, atau autodidak belajar desainer. Mereka bentar guys, ini disalib dulu, nggak kelihatan jalan. Mereka biasanya itu bekerja sebagai karyawan dulu di sebuah perusahaan, kayak di sebuah startup atau apalah gitu loh, atau bidang usaha yang lain gitu. Karena banyak yang membutuhkan seorang desainer sih. Misal bisnis apapun lah, semuanya butuh banner, butuh desain, butuh feed Instagram. Kalau misalkan mereka bisnis online gitu kan, mereka juga butuh ngiklan juga. Ngiklan itu juga butuh skill desain gitu. Walaupun ada yang mereka nggak perlu bikin sesuatu hal yang bagus secara visual, tapi secara informasi mereka bisa untuk ngiklan, ya ngiklan gitu loh. Dan banyak juga sih pengalaman yang kayak gitu. Jadi balik lagi nih, teman-teman semua pasti sebagai seorang desainer itu pernah ngalamin yang namanya bekerja sebagai karyawan di kantor. Terus gitu, setelah beberapa lama, biasanya setahun, 2 tahun, atau 6 bulan, ya kan, mereka merasakan itu, mereka menemukan kelebihannya dan kelemahannya gitu. Kemudian mereka ingin gitu meningkatkan karir mereka. Enaknya sebagai seorang desainer itu mereka bisa open jasa di luar dari dia bekerja sebagai desainer di sebuah perusahaan. Jadi di luar itu mereka bisa nge-freelance kah, atau membuka jasa kah, membuka bisnis. Jadi ada uang tambahan di situ. Dan biasanya teman-teman, penghasilan dari freelance atau penghasilan dari jasa itu lebih banyak gitu, sehingga yang sebelumnya nih jadi karyawan, mereka udah punya reputasi nih di freelance atau di jasa gitu, sehingga mereka ya udah gitu, penghasilanku jauh lebih banyak daripada penghasilan bekerja di kantor. Misalkan desainer itu mereka dalam setahun itu fresh graduate itu cuma dapat 3 juta atau 2,5 juta atau 1 juta. Dengan nge-freelance, nah itu kan sistemnya jasa gitu loh. Jadi kalau misalnya jasa, semakin banyak klien yang order, semakin banyak orang yang order, semakin banyak orang yang tahu jasa dia, semakin banyak testimoninya, maka dia semakin besar gitu loh. Bukan, bisa jadi penghasilannya itu per bulannya itu nggak tetap gitu loh, nggak tetap, bisa jadi lebih banyak, bisa jadi kurang, atau bisa jadi biasa-biasa aja, standar-standar aja. Tapi kebanyakan mereka itu bisa saving money gitu loh. Dia bisa manage uangnya, dia bisa alokasikan uangnya. Jadi penghasilannya itu jauh lebih banyak, bisa sampai 10 juta, 30 juta gitu-gitu. Ada lagi teman-teman yang
tetap gitu mau jadi karyawan, tapi mereka naik kelas gitu. Mereka naik kelasnya gimana? Naik kelasnya sebelumnya mereka dihargai sebagai seorang desainer di Indonesia, kemudian mereka merasa cukup memiliki portofolio gitu. Mereka banyak membuat portofolio, sehingga mereka susun itu portofolionya, mereka upload ke Behance, atau mereka upload ke Dribbble, atau mereka upload ke Pinterest, atau mereka upload ke media online gitu, portofolio online. Kemudian mereka dipanggil gitu kan, dipanggil oleh perusahaan luar negeri untuk bekerja di perusahaan mereka. Atau bisa jadi kita membuat sebuah portofolio, membuat CV, melamar ke perusahaan luar negeri. Sekarang platform udah banyak gitu loh. Tapi kita mesti tahu nih gitu, teman-teman yang Islam, yang udah ngaji gitu kan, itu perlu tahu bahwasanya ada batasan-batasan dalam membuat desain yang sesuai syariat gitu. Jangan membuat desain yang semuanya diterima, semuanya dipakai, semuanya dibuat gitu, requestnya dibuat semuanya. Ya kita kalau misalkan kayak gitu ya kita harus milih-milih gitu perusahaan luar negeri yang memang benar-benar kita bisa handle sesuai dengan keimanan kita, sesuai keislaman kita. Jangan sampai kita membuat desain yang malah nambah dosa gitu loh, nambah dosa gitu. Yang ada malah kita semakin kaya nih, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nggak ridho sama kita. Kembali lagi nih, kalau misalnya mau di perusahaan luar negeri kan banyak tuh, di perusahaan luar negeri itu kan nggak terfilter. Nah kita sendiri yang memfilter, kita sendiri dengan keimanan kita, dengan keislaman kita. Kita pilih-pilih perusahaan yang memang sesuai dengan syariat. Atau misalnya kalau misalnya pengen aman sih ya perusahaan travel umroh atau haji, kemudian yang bergerak di bidang keislaman atau bisnis Islam dan sebagainya, yang mana gambar-gambar atau aurat dari wanita itu tertutup, atau bahkan nggak pakai gambar atau foto wanita di iklannya atau di iklan mereka, minimal tertutup lah gitu. Jadi kita bisa nyaman dalam bekerja, dan juga kita bisa menerapkan syariat di situ tanpa menambah dosa gitu, dan juga bayarannya gede gitu sih. Tapi ya kita harus memilih gitu, kita harus punya effort yang lebih di awal supaya kedepannya itu bisa lancar lah, bisa terlaksana dengan baik. Nah, kalau aku pribadi gimana? Kalau aku pribadi, aku lebih memilih bekerja sebagai karyawan itu hanya sebagai sarana bagiku untuk mengumpulkan pundi-pundi modal. Untuk apa? Untuk aku bisa membuka jasa sendiri gitu. Untuk aku bisa membuka bisnis sendiri. Bisnis apa? Ya apapun gitu. Dan aku masih belajar bisnis apa sih yang bisa istilahnya bisa bertahan lama, dan juga bisnis ini bisa punya income yang besar gitu. Jadi tidak hanya seputar desain. Aku seorang desainer nih, jadi aku ingin membuka bisnis atau jasa seputar desain. It's okay gitu, tapi itu hanya salah satu dari opsi bisnis yang aku pilih. Kalau menurut aku ya, setelah aku belajar, bisnis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bisnis komoditi atau kebutuhan pokok, dan itu
keuntungannya itu hanya sedikit gitu, selisihnya hanya sedikit. Kita mau jual beras dengan harga berapa sih gitu, dengan keuntungan berapa sih? Kalau misalnya keuntungannya itu lapang atau banyak, pasti nggak akan laku gitu loh. Karena orang ya udah, kalau misalnya komoditi ya dia mau beli di warung yang dengan harga yang termurah pasti gitu, nggak bisa gitu loh. Karena bandingannya juga banyak gitu. Terus yang kedua, bisnis tren. Jadi kayak fashion gitu, tas, sepatu dan sebagainya, itu semuanya tren. Dan itu mungkin bisa itu keuntungannya 20%, 10%, bahkan 50%. Nah, ini nih yang ingin aku dalamin, yaitu bisnis kebutuhan spesifik. Jadi bisnis yang memecahkan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Atau biasanya sih yang paling banyak sih menyembuhkan sebuah penyakit gitu. Misalkan penyakit kulit, jerawat, atau penyakit apalah, paru-paru, atau ada sebuah problem mereka pembersih kaca misalkan, atau apalah gitu, yang mereka sangat-sangat butuh dan marketnya itu ada. Nah, itulah yang kita bisa mengambil margin yang banyak gitu, bisa sampai 100% atau bisa sampai 300 atau 200%. Nah, inilah yang ingin aku dalemin bisnis ini. Tapi bukan berarti kita meninggalkan desain, enggak juga sih. Aku sepertinya nggak bisa untuk benar-benar meninggalkan desain sepenuhnya, karena memang aku bermulai dari situ, dan aku pengen suatu saat bisa punya karyawan, punya jasa, dan aku dikenal sebagai seorang desainer yang punya kredibilitas lah gitu loh, untuk membuat desain-desain dan dipercaya satu atau dua klien atau banyak lah ya, nanti kita lihat aja. Tapi yang jelas aku pengen memperdalam pengen memperdalam bisnis kebutuhan spesifik gitu sih. Sekarang aku mau cari makan dulu nih. Cari makan di mana ya? Harusnya di sana tadi ya. Ini masih pagi banget loh, BTW. Pagi banget ini. Jam berapa ya? Jam 6 kali. Tapi ini kayaknya mendung sih. Kita di ring road ini. Oh, I see. Kita cari makan di sana aja, guys. Tuh, lihat. Garang asam kudus nikmat dan segar, 20.000 per bungkus. Nah, kalau kayak gitu tuh sudah pasti mereka mau memberikan informasi ke rider atau pengguna jalan sih. Jadi oh di situ ada ini loh gitu. Hanya harganya ada garang asam loh. Harganya 20.000 per bungkus. Nah, biasanya sih tulisannya yang gede, terus kemudian informasinya yang jelas, harganya yang di Pampang itu juga jelas, supaya kayak kita ngiklan, tapi itu hard sell gitu loh. Itu iklan hard sell sih masuknya. Jadi kita nyuruh orang gitu, ngasih tahu orang, oh segini loh harganya, supaya dengan harapan mereka berhenti kemudian beli. Iklan-iklan kayak gitu tuh banyak banget gitu, nggak cuma di online aja, tapi di offline juga kayak gitu.
Nah, kadang kita mau apa ya, kayak mengkritik desain di kiri kanan tuh ya gimana ya, mungkin modal juga kali ya, modal juga, kemudian sesuai budget gitu mungkin ya. Tapi semahal-mahalnya desain itu nggak semahal kalau misalnya kita memberikan tarif ke perusahaan-perusahaan yang udah gede gitu, kayak BUMN atau startup atau perusahaan-perusahaan yang udah IPO atau unicorn. Udah pasti mereka, nah kayak gini nih, M3 nih, itu udah pasti bagus banget gitu secara kualitas desainnya dan secara besi-besinya, bahan-bahannya gitu loh, yang dipakai gitu loh. Beda dengan poster-poster atau banner-banner atau spanduk yang dari bisnis-bisnis yang masih kecil. Nah, Ramayana kayak gini nih bagus banget sih, udah bagus banget gitu loh, udah bagus banget. Nah, beda dengan kayak gini tuh SGM dan sebagainya, Indomaret itu udah masuknya udah bagus sih gitu loh. Tapi kita bisa melihat nih, beragam banget kan, beragam banget. Ada yang bagus, ada yang biasa aja, ada yang jelek, ya kan? Ada yang jelek, ada yang bagus. Tapi secara keseluruhan mereka secara tidak langsung mereka beriklan. Tapi pernah nggak sih teman-teman ngerasa bahwa saking banyaknya gitu, ya udah gitu, kayak sampah aja gitu, ya nggak sih? Kita nggak akan baca itu semua gitu loh, kecuali memang apa yang kita butuhkan aja. Oh, di sini ada, misal, oh di sini aku lagi butuh apa sih? Aku lagi butuh servis nih, servis motor. Ya udah, kita bakalan cari servis motor resmi. Misalkan Honda ya Ahas, Yamaha ya Yamaha gitu loh. Atau kita mau cari, barusan nih ada toko aki nih. Ya udah, toko aki ya yang mana sih yang kita biasa langganan di situ, ya di situ gitu loh. Atau kalau misalnya kita mendesak gitu ya, kita dari mana, kemudian kita misal ban kita bocor atau ban aki kita habis, bisa jadi sih kita bakalan cari yang paling dekat di seputaran jalan, di kiri kanan jalan yang terdekat dari jalan yang kita lewati gitu loh. Nah, kayak gini nih banyak banget sih. Space iklan lah, dijual rumah lah gitu. Mungkin kita bakal ngelihat tuh cuma sekelebat aja. Kita butuh? Nggak butuh. Semua orang yang lewat di sini itu butuh? Nggak butuh. Tapi ada gitu. Pasti ada orang yang tiba-tiba nyari gitu. Kayak gini nih, obat pria dan kosmetik gitu. Ini udah pasti untuk informasi aja sih. Oh, di situ ada yang jualan obat pria. Barusan, oh di sini ada soto, di sini ada soto kudus gitu-gitu. Itu cuma buat informasi aja. Dan mereka udah nggak terlalu mementingkan soal desain ya, karena sebagian media mungkin untuk beriklan tuh bisa jadi di online itu juga bisa sih, karena nggak semua media itu bisa kita masuki gitu loh. Di offline sekarang kurang efektif menurutku, karena semuanya bisa dilakukan secara digital atau online. Ternyata aku tadi ngomong bahwa mendung itu, ternyata aku pakai kaca helm yang warnanya hitam. Ternyata
Jadi kelihatannya ya mendung aja gitu, gelap aja gitu. Nah, kayak gini di sini sepertinya banyak nih, banyak spanduk. Wah, ini kan pizza. Oh, udah jelas lah. Kalau misalkan Pizza Hut udah jelas. Indomie atau mie sedap udah jelas iklannya. Banyak banget nih di sini nih. Nah, kriterianya itu macam-macam sih. Kalau Grab udah jelas kan, bagus banget kan. Desainnya tuh udah bagus banget sih. Grab, ya kan, Gojek gitu, bagus banget. KFC, apa lagi? Kayak hotel-hotel tuh biasanya bagus isinya, desainnya, dari sisi desainnya bagus. Nih, Grab nih, Grab Mart, ya kan. Terus apa lagi? Bagus-bagus sih. Tapi ada juga yang biasa aja, ada yang jelek banget, gitu kan. Gak mementingkan sisi visualnya, tapi mementingkan sisi informasinya, sisi tersampaikannya informasi yang ingin disampaikan, gitu. Mereka nggak mementingkan desainnya, tapi mereka mementingkan informasi yang ingin disampaikan. Kayak mengesampingkan gitu, menghilangkan satu sisi elemen untuk untuk menekankan di sisi yang lain. Tapi ada juga yang mereka dua-duanya dari sisi visual bagus, dari sisi informasi yang ingin disampaikan juga bagus. Kayak gitu, kata kita ini bagus gitu loh. Informasi yang ingin disampaikannya juga dapat, ya kan. Secara visual mereka juga simple, tapi ngena gitu loh. Buka pagi, menu breakfast mulai pukul 8. Ini bagus, simple, bagus. Ini juga beli satu gratis satu, plus ongkir hanya 1.000. Ini GrabFood, ini Mr. Burger juga bagus gitu loh. Kenyataannya bisa itu kasih desain yang bagus, tapi informasi yang disampaikan juga dapat di situ. Mungkin gitu aja sih vlog kali ini, udah panjang banget sih kayaknya. Tetap sehat-sehat, tetap jalani protokol dengan baik, tetap terapkan protokol kesehatan gitu, tetap konsumsi yang sehat-sehat gitu. Kalau misalkan hari ini belum makan buah ya makan buah, hari ini belum makan sayur ya makan sayur. Tetap kencengin vitamin, tetap olahraga pagi kalau bisa gitu, jangan malas-malas, karena corona ini masih panjang guys, pandemi masih panjang. Kalau bukan diri kita yang merawat diri kita, kalau bukan kita sendiri yang merawat diri kita, siapa lagi gitu. Masa kita harus menunggu sakit baru kita mau olahraga? Masa kita menunggu terkena corona dulu baru kita mau menghargai bahwa ternyata vitamin itu, makan buah itu ternyata bisa meningkatkan imun gitu. Jangan. Bagi teman-teman desainer ya, kalau misalkan dia stres di rumah atau di kosnya, dengan suasana kos dia udah jenuh, ya dia coba cari suasana yang baru. Misal dia mau kerja di kafe kah, atau dia mau kerja di tempat makan,
fine-fine aja gitu, atau di coworking fine-fine aja gitu. Supaya apa? Supaya pikiran kita tetap fresh, pikiran kita tetap positif, nggak stres. Dengan begitu imun juga terjaga, penyakit jarang masuk gitu-gitu. Kalau misalnya pikiran kita fresh, pikiran kita positif, kita ide-ide juga mudah untuk bermunculan. Gitu aja sih vlog kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari sini. Apa yang salah, apa yang kurang itu maklum, karena aku juga manusia biasa, jadi bisa dibuang aja, gak usah didengerin. Sekian vlog kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.